Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mulia tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Ramadan tambah rajin baca Quran. Di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, dan inilah yang menjadikan kita harus menghadirkan kedekatan yang lebih intens, interaksi lebih banyak dengan Al-Quran ketika bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk kehidupan kita, sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan juga sebagai penerang dalam kehidupan kita. Seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi pribadi yang mulia dalam kehidupan. Karena ternyata apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran otomatis menjadi mulia. Bulan yang ketika itu menjadi bulan yang pertama diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang mulia. Bahkan kemuliaannya melebihi 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka dia menjadi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, yaitu Mekah dan Madinah. Ini bukti yang menunjukkan kepada kita, siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran, maka menjadi mulia. Artinya, ketika kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, maka siapapun yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, dengan berinteraksi lebih dengan Al-Quran, maka dia berpotensi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Beberapa cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, mendengarkan Al-Quran. Hidupkan telinga kita, lembutkan hati kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW sangat senang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Disebutkan di beberapa keterangan, baginda Rasulullah SAW sering meminta kepada para sahabat
untuk membaca Al-Quran. Kemudian beliau mendengarkannya. Sungguh orang yang ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian ia simak dan ia dengarkan bacaan Al-Quran tadi, akan menjadi rahmat dalam hidup. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran dengan teks bahasa Arabnya itu dibaca oleh kita. Tentu dengan bacaan yang tartil. Rasulullah SAW bersabda, huruf Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala kebaikan. Satu hurufnya. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masing-masing hurufnya itu berpahala 10 kebaikan. Itu berlaku di luar bulan suci Ramadan. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, tilawah. Kalau bertilawah bukan hanya sekedar membaca teks Al-Quran, tapi coba kita menyelami maknanya, menyelami tafsirnya, dan kita memahami isi dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Yang ketiga, yaitu menghafalkan Al-Quran. Kita memiliki keinginan untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Karena seseorang yang menghafal Al-Quran akan terjaga hidupnya. Hafalan yang menjaganya. Ketika ada seorang anak yang bisa menghafalkan Quran, maka nanti di hari kiamat anak tersebut akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Sungguh mulia seorang anak yang bisa menghafalkan Al-Quran. Dan tentunya kita ingin menghafalkan Al-Quran karena di dalamnya mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang kelima, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Pelan-pelan apa yang Allah perintahkan, maka kita harus kerjakan. Dan yang Allah larang, kita tinggalkan. Karena sungguh ketika kita bisa mengimplementasikan semua isi dalam Al-Quran, maka sangat dekatlah kita dengan kemuliaan dalam hidup. Maka pada kesempatan kali ini, bulan suci Ramadannya ini, ayo tambah rajin baca Al-Qurannya. Kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Sungguh rugi jika ada seorang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi ia tidak mendekatkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan itu menjadi mulia karena ada Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan. Dekatkan diri kita dengan yang membuat menjadi petunjuk dalam kehidupan, menjadi penerang dalam kehidupan, yaitu mendekatkan kita atau lebih banyak kita membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan naungan dan kasih sayang Allah ketika kita dekat dan berinteraksi terus dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran dan menjadikan kita ahlul Quran yang mengisi hari-harinya dengan senantiasa mendekatkan dirinya untuk semakin dekat dengan Allah. Salah satunya menyibukkan diri dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.